Pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Semua lapisan masyarakat di Indonesia terdampak, tak terkecuali para pekerja seni. Bagaimana aktivitas mereka setelah 9 bulan terkungkung pandemi? Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Penyanyi yang namanya kembali melambung, Reza Artamevia, terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Polisi sebutkan Reza konsumsi sabu akibat tidak ada aktivitas selama pandemi sehingga berada di rumah saja. Sementara untuk mengisi kekosongan kala pandemi terjadi, aktor Dwi Sasono akhir Mei 2020 lalu juga terjerat penyalahgunaan ganja. Beruntung ia kini sudah menghirup udara bebas. Kini 9 bulan sudah pandemi melanda. Apakah para pekerja seni sudah bisa beraktivitas maksimal di masa new normal? Ingin melihat secara langsung, timnas juga menelusuri kegiatan para artis di sejumlah lokasi yang jadi tempat mereka beraktivitas. Ini baru syuting lagi, maksudnya dari Maret syuting di TV itu baru ini. Iya, kebetulan ya bikin YouTube, kita main di digital gitu. Kebetulan aku kan bangun Koi Entertainment itu di Maret di masa-masa baru pandemi. Jadi kita bikin, ya akhirnya kita bikin sendiri web series yang online, terus banyak beberapa program yang emang kita bikin untungnya memang digital gitu. Kalau aku sempat off itu hampir 1,5 bulan karena kan kalau aku kemarin kan positif COVID. Jadi sepanjang recovery itu ya benar-benar stop, berhenti bekerja sama sekali, sempat hospitalized 2 minggu, selebihnya isolasi mandiri. Komika Dodit Mulyanto pun sempat istirahat dari kesibukannya syuting untuk acara televisi. Agar tetap bertahan hidup, Dodit pun belajar bercocok tanam. Berhentinya berapa ya? 6 bulan mungkin. Dan 6 bulan itu saya isi belajar bertani. Dulu kan kegiatan kita off air nih, stand up gitu kan. Terus dengan adanya pandemi itu semua beralih ke digital. Kayak stand up-nya digital gitu, tapi nggak pernah sih itu stand up lain. MC digital gitu kan, tapi ya bukan saya. Itu orang lain lagi, saya nggak ngejob saya. Tidak hanya di ibu kota, para seniman daerah juga mengalami hal yang sama. Pandemi membuat para seniman terbatas mengais rezeki. Para seniman musik kentongan atau tek-tek dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini. Sebelum pandemi, mereka sebut 3-4 juta di tangan sekali tampil. Tidak jarang mencapai 10 juta jika pentas di luar kota. Kalau biasanya sebelum pandemi corona ini, kalau misalnya lagi musim hajatan itu ya pasti ada lah yang nanggap gitu loh, tanggapan-tanggapan di hajatan atau di tempat-tempat acara syukuran, itulah ulang tahun, perkawinan atau apa dan lain-lain itu. Terus ini kan juga akhir tahun, kalau sebelum ada pandemi itu biasanya banyak panggilan di luar kota, terutama di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, sama Gujukan Sewu, Karanganyar, Tawangmangu itu sudah pesan biasanya sebelum tahun baru ini. Sudah booking ya? Udah booking, tapi ini masih diem-diem aja karena memang dampak dari pandemi kan tempat wisata tutup. Cerita serupa dialami penggiat kesenian Ebek, juga dari Banyumas. Kalau sekarang gimana, Mas? Kalau sekarang nggak ada yang order Sama sekali ya? Iya. Berarti alatnya ini nganggur semua ya, Mas? Iya, nganggur. Padahal dulu sering banget pentas. Bingung tidak bisa beraktivitas karena tempat usaha yang sempat ditutup, sejumlah pekerja hiburan malam Juli lalu demo di depan balai kota. Mereka meminta solusi dari pemerintah atas permasalahan yang dihadapi. Sebetulnya langkah terakhir sih yang saya setujui atas permintaan teman-teman pengusaha dan dorongan juga dari karyawan. Saya nggak mau, Mbak, gitu. Tapi saya melihat itu saya lakukan kan di bulan Juli ya gitu. Itu setelah 3 bulan kami tutup. Kita tutup itu tanpa solusi, Mbak. Baru bulan Juni akhir tanggal 15 itu ada komunikasi dengan Dinas Pariwisata, kita membahas protokol. Selanjutnya juga nggak ada lagi setelah aksi damai itu. Selanjutnya betul-betul nggak ada lagi komunikasi dari Pemprov. Hampir setahun pandemi melanda dan belum ada tanda-tanda akan segera sirna. Angka positif COVID-19 di Indonesia bahkan cenderung semakin merajalela. Dia ingin menyampaikan keprihatinan atas melonjaknya angka kasus positif COVID-19 yang mencapai rekor terbaru, yaitu di atas angka 6.000 pada minggu lalu.
Presiden Joko Widodo juga tegaskan penanganan pandemi COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Artinya, aktivitas perekonomian tidak akan dibiarkan lumpuh layaknya kebijakan lockdown. Dia Gita Oktabari melaporkan.